Dari berbagai kejahatan, kasus penyalahgunaan obat terlarang mengalami peningkatan. 48.000 lebih untuk pria dan ada 2.000 lebih untuk wanita. Dan tersangka anak-anak sebanyak 150 Orang bandar narkoba yang memiliki 2 senjata api rakitan di Kecamatan Rantau Bayur, Banyuasin, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Perkenalkan, nama saya Nur Yadin, biasa dipanggil Om Yadin atau Pak Yadin, tukang Yadin ya. Jadi sekarang saya perannya sebagai Satgas Kampung Bebas Narkoba Kelurahan Cikaret. Tugas saya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat luas, mendampingi pihak kepolisian yaitu Satres Narkoba Polresta Bogor Kota. Alhamdulillah masa kelam dan masa lalu saya yang masih zaman jahiliyah, saya emang dulunya mantan pecandu narkoba. Lama saya pakai narkoba, hampir tahu semua jenis narkoba, dari mulai ganja, sabu, putau, pil ekstasi, pil koplo, sampai ke alkohol. Hampir semua sudah saya cobain, yang belum pernah saya pakai hanya putau. Dulu mungkin karena waktu zaman kuliah itu tahun 98 saya salah pergaulan ya. Saya aktif di senat mahasiswa, aktif di mahasiswa masjid, aktif di kegiatan para demonstran, tapi saya lebih banyak bergaul di lingkungan para pemakai narkoba. Jadi saya pikir salah pergaulan ini yang bikin saya akhirnya terjeblos kepada dunia kelam, kecanduan, menjadi pecandu narkoba sampai puluhan tahun. Ya, jadi narkoba itu ada dampak jangka pendeknya, dampak jangka menengah, sama jangka panjang. Jangka pendeknya gitu sering berhalusinasi, berilusi, dan kita malah jadi kayak orang yang hilang kesadaran karena efek racun atau zat adiktif itu membuat pikiran kita tidak fokus. Kita lebih banyak berhalusinasi, banyaknya ngehayal, dan jadi bikin kita kayak orang yang ya hilang kesadaran gitu kan. Jadi dampak jangka pendeknya itu sudah terasa banget waktu saat itu memakai narkoba. Nah, jangka menengahnya kita akan mengalami namanya sakau. Sakau itu adalah efek atau efek samping dari kecanduan narkoba yang kita belum menyentuh barang itu dan kita nggak punya barang itu. Karena narkoba itu 2 pilihannya. 1 kuburan, 2 penjara. Efek narkoba itu tidak ada untung sama sekali. Kita benar-benar jelas dirugikan oleh racun itu. Jadi yang orang bilang nge-fly, banyak juga artis-artis yang ketangkep polisi, mereka bilang enjoy, enggak. Itu semuanya nonsen. Semua hanya kenikmatan semu sesaat. Karena apa? Kita dihalusinasi, diberikan ilusi bahwa ini nikmat, padahal enggak. Padahal kita lagi ngeracun diri sendiri, ngeracun badan, ngeracun darah, ngeracun pikiran. Saya pernah pakai dulunya waktu zaman masih kuliah sampai sudah kerja beberapa tahun lalu, tapi setelah Allah berhidayah, alhamdulillah saya bisa taubat. Akhirnya hidup saya niatkan, saya dedikasikan untuk mengabdi kepada masyarakat, membantu kepolisian untuk berperang melawan narkoba. Saya ini pakai ganja dari zaman masih kuliah tingkat 1 di Jakarta dulu ya. Karena dulu itu gini, saya kasih pembelajaran bahwa beruntungnya kalian sebagai mahasiswa tahun ini atau mahasiswa milenial, saat ini kepolisian dengan cara humanis sudah punya tim asesmen namanya masing-masing Polres. Jadi tim asesmen saat narkoba itu memberikan edukasi kepada masyarakat. Mereka tugasnya bukan penangkapan tapi lebih ke edukasi sama penanganan secara humanis ya. Jadi mereka melakukan suatu campaign, good campaign ke masyarakat, ke pelajar, ke mahasiswa, ke kampus-kampus, melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Nah, saya salah satu kadernya atau relawan yang jadi Satgas, ikut membantu kepolisian untuk memerangi narkoba dengan cara edukasi atau kampanye tentang jahatnya narkoba melalui penyuluhan seperti itu. Nah, jadi jangka pendeknya itu saya rasakan waktu itu, yaitu kita lebih banyak ngaconya, banyak lanturnya, banyak halusinasi. Kalau jangka menengahnya itu duit habis terus ya kan. Kadang minta ke orang tua juga kita harus pakai bohong, bilang buat jajan padahal buat beli narkoba.
Nah, jangka panjangnya itu efeknya sangat-sangat bahaya apa? Karena kita akan mengandung toksik badan kita ini, akan penuh racun yang membahayakan di masa tua kayak saya gini. Jadi alhamdulillah atas hidayah Allah, atas kemauan diri sendiri, saya bisa insaf, bisa taubat dari narkoba tanpa harus melalui penangkapan oleh kepolisian atau rehabilitasi di panti rehab narkoba begitu. Bersyukurlah ya, bersyukur dalam artian Allah memberikan kepada kami kesempatan untuk berubah. Bisa dari yang tadi ya kampung yang dilecehkan orang, dicemooh orang, sekarang kampung yang orang segan, oh kok bisa begitu, Gang Madrasah RW 1 Cikaret, dari kampung yang brong, yang dulunya Texas, sekarang kampung yang indah, bebas dari narkoba. Jadi kehidupan kami berjalan normal seperti biasa. Jadi hidup berprestasi tanpa harus pakai narkoba seperti itu.